Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahakan setiap hari baca Quran. Ya minimal 3 juz lah ya. Siap. Kalau nggak bisa ya 1 juz. Kalau nggak bisa jangan sampai nggak baca Quran sama sekali. Hari ini pembahasan kita insya Allah ya, karena kitabnya tadi nggak saya bawa, adalah tentang sebuah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini banyak hilang dari umat. Ada satu akhlak mulia yang itu bagian dari cabang iman, yang hari ini banyak hilang dari umat manusia. Saya katakan umat manusia artinya bukan hanya orang Islam, tapi banyak orang yang kehilangan akhlak ini. Apa akhlak yang dimaksud? Sifat malu. Malu. Banyak orang kehilangan rasa malu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 cabang lebih, atau dalam riwayat lain 60 cabang lebih. Yang paling tinggi dari urusan iman adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah dari tingkatan iman adalah menghilangkan gangguan dari jalan, dan malu adalah sebagian dari iman. Malu adalah bagian dari cabang iman. Hari ini Masya Allah, sifat malu itu menjadi perkara yang nampaknya semakin hari semakin hilang. Di negeri kita tercinta ini, setiap hari mempertontonkan sesuatu yang memalukan. Harusnya orang malu tapi nggak malu. Artinya apa? Ketika malu ini bagian dari cabang iman, sedangkan orang kehilangan rasa malu, berarti imannya bermasalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang malu ini di bab yang sangat banyak sekali. Bahkan ada dalam hadis-hadis disebutkan keutamaan rasa malu. Hadis-hadis tentang malu, di Quran malu pun disebut. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi sifat malu ternyata disebutkan bahkan di Quran. Di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Termasuk ungkapan hikmah
yang bergulir di antara para nabi, dari nabi ke nabi setelahnya, ke nabi setelahnya, ke nabi setelahnya, adalah satu ungkapan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, lakukan sesukamu. Jadi rasa malu ini ternyata oleh para nabi diajarkan, dari nabi ke nabi setelahnya, ke nabi setelahnya, selalu menerangkan tentang hendaknya orang beriman punya sifat malu. Hari ini di negeri kita ini, rasa malu ini kayaknya tambah hari tambah tipis. Tentu malu itu ada yang terpuji, ada malu yang tercela. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Tapi kebanyakan sifat malu ini adalah kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Tidaklah sifat malu kecuali dia akan mendatangkan kebaikan. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita akan melihat atau membaca kondisi dengan kacamata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita koreksi diri kita untuk mengetahui apakah kita ini orang yang imannya bagus atau tidak dari satu sifat ini. Di beberapa waktu yang lalu tentu kita melihat kondisi ada anggota DPR yang joget di gedung parlemen. Malu nggak Pak? Ada fenomena itu malu atau tidak? Ya, malu-maluin. Tapi ada efek setelahnya. Setelahnya rumahnya digeruduk. Setelah digeruduk, masyarakat berbondong-bondong mengambil barang dari rumah anggota dewan itu, dijarah. Ketika menjarah itu ada yang live streaming. Woi, itu ambil woi. AC-nya diambil, copot aja. Woi, ininya ambil, woi, ininya ambil, ininya ambil. Dari dua pemandangan ini, satunya pemandangan joget-joget, satunya pemandangan orang mengambil barang dijarah. Kedua-duanya itu tidak baik. Tapi untuk yang joget-joget, ya, untuk yang joget-joget itu sebenarnya memang memalukan karena kapasitas dia sebagai seorang anggota dewan, kemudian di gedung yang dibilang gedung terhormat dia melakukan joget itu ya karena terbawa suasana. Bagaimana nggak terbawa suasana? Wong di gedung itu dinyalakan musik, lalu kemudian orang yang nggak biasa joget, orang yang nggak biasa diem atau biasa joget itu kan dengar musik aja joget Pak. Yang biasa-biasa joget tuh kadang dengar musik itu refleks aja. Ya kalau nggak tangannya setidaknya kepalanya lah. Nah, gini-gini kan. Itu kalau dengar musik begitu ke orang, kalau yang biasa dengar musik joget itu begini. Kalau nggak tangannya doang. Gini kan. Itu biasa. Refleks orang itu kalau ada musik gitu kan. Jadi kalau ada orang itu biasanya senang banget dengan musik, biasanya dengar sedikit aja joget dia. Sekedar tangannya doang kadang. Gini-gini dia. Ya kan? Karena dia tahu ketukan musik. Oh, iya begini. Ya kan? Joget. Tapi sungguh itu memang memalukan. Tapi pemandangan ada orang menjarah dan bangga itu jauh lebih memalukan. Karena yang kedua itu jelas-jelas dia melakukan sesuatu yang haram syar'an, secara syariat haram, 100% gak ada keraguan. Orang yang menjarah itu haram 100% gak ada keraguan. Yang kedua, dia bangga dengan sesuatu yang haram. Yang ketiga, dia pengen menguasai sesuatu yang haram. Lalu kemudian dia pamerkan seperti pahlawan.
Wih, saya sukses. Ditonton oleh orang se-Indonesia, ternyata semuanya berbangga dengan kejadian itu. Syukurin lo anggota dewan di Jarah, syukurin lo. Ternyata kejadian memalukan itu diaminkan secara nasional. Seakan-akan menjadi perkara yang legal, perkara yang baik, padahal secara syariat haram 100%. Maka di sana ada satu kejadian yang ini menandakan bahwa umat ini mau bagaimanapun kehilangan sifat mulia, yaitu rasa malu. Itulah makanya Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu enggak malu ya lakukan sesukamu. Bayangkan ada orang dari rumahnya pejabat menjarah membawa barang-barang dengan gembira. Saya sukses bawa ini, saya sukses bawa ini. Itu kan memalukan. Yang lebih memalukan lagi adalah semua itu mengaku cinta Rasulullah. Yang melakukan itu adalah umatnya Rasulullah. Padahal Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un wa syu'bah, dan mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Ada orang mengaku cinta Nabi, Nabinya menyuruh agar umatnya punya rasa malu, ternyata umatnya dengan bangga memamerkan sesuatu yang itu memalukan Islam. Dan bahkan Rasulullah kalau melihat kejadian itu barangkali akan marah. Kok ada umatku kayak gini nih? Gimana Pak kira-kira? Kok ada umatku kayak gini ini? Bawa barangnya orang kok bangga, ini kok ada? Dan itu adalah umat Rasulullah. Maka ternyata hilangnya rasa malu ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa efeknya. Kalau orang sudah kehilangan rasa malu, maka kita ini harus menjadi orang peka. Peka kita ini, ya Allah, saya ini apa yang saya lakukan ini benar apa enggak, memalukan atau tidak? Ya, itu semuanya ngaku sebagai umat Rasulullah. Di negeri kita ini, masya Allah, banyak sesuatu yang memalukan. Tapi ya begitu, baginda Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu enggak malu, lakukan sesukamu. Dari mulai urusan yang remeh sampai urusan yang penting, ternyata kita sudah kehilangan namanya budaya malu. Padahal budaya malu itu budaya iman. Orang beriman dia punya rasa malu. Malu saat apa? Malu saat melanggar. Malu saat tidak tepat janji. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya semuanya sudah pengalaman. Kalau ada rapat, baik itu rapat takmir, rapat di kantor, rapat di sekolah, rapat di kampus, kalau ada undangan rapat jam 8, itu mulainya jam berapa biasanya? Jam 9. Memang begitu Pak? Ini saya ngasih contoh yang nyata saja. Tapi begitu itu lumrah atau tidak? Enggak, tapi kalau di Indonesia itu begitu tuh dimaklumi apa enggak? Ya, begitu jamnya mesti ngaret. Ya, makanya gara-gara ada itu, kemudian orang itu memang sengaja telat. Alah, paling saya datang awal-awal juga nanti molor. Ternyata semua orang berpikiran begitu. Akhirnya apa? Ya molor beneran. Itu sebenarnya budaya yang memalukan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu melakukan itu, ya lakukan. Tapi sebenarnya itu bukan sifat orang Islam, bukan sifat umatnya Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu. Janji. Punya janji. Pertemuan jam 8 kurang harus nyampe.
ke kampus, masuk jam 7. Kampusnya di Jakarta. Ternyata nyampe sono jam 8. Kenapa terlambat? Macet, Pak. Kira-kira bisa diterima nggak alasan macet itu kalau kampus di Jakarta? Bisa nggak diterima kira-kira? Maaf Pak, macet. Bisa diterima kira-kira? Nggak bisa. Mengapa? Memang Jakarta tiap hari macet. Bagaimana bisa itu menjadi alasan? Macet Pak. Lah kalau macet berangkat aja ke kantor jam 12 malam. Maksud saya, berangkatlah dengan perkiraan, jangan kemudian berangkatnya mepet-mepet, sudah begitu alasannya macet. Padahal kalaupun nggak macet, kalau berangkatnya sudah mepet ya terlambat juga. Dan ternyata kadang ada orang punya karakter memang begitu, menyepelekan waktu, menyepelekan dan sebagainya. Saya pernah marah sama seseorang, gara-garanya dia minta waktu betul-betul dengan saya, minta waktu kepada saya. Saya mau ketemu Ustaz. Oke, siap, jam berapa? Ketemu nanti di hari ini dan sebagainya. Baik, saya tunggu. Di hari yang dijanjikan, Ustaz mohon maaf saya nggak bisa ternyata hari ini. Padahal saya sudah menyiapkan waktu. Karena saya itu biasa saya catat tanggal-tanggal perjanjian dengan orang, dengan waktunya dan sebagainya. Akhirnya janji lagi di waktu yang lain. Jam berapa? Nanti nyampe. Insya Allah Ustaz setelah zuhur saya nyampe. Baik, saya tunggu setelah zuhur tepat, kalau bisa sudah nyampe. Oke Ustaz. Baik, saya tunggu setelah zuhur. Ternyata nggak nyampe juga. Saya WA. Di mana? OTW Ustaz. Insya Allah sebentar lagi nyampe. Saya tunggu, ternyata sampai jam 1 lebih. Lalu kemudian udah setengah 2. Sampai di mana? Afwan Ustaz nggak jadi. Makanya sampai hari ini dia nggak berani ketemu saya. Akhirnya saya WA, Assalamualaikum, saya ini bukan pengangguran. Saya bukan pengangguran. Kalau saya sudah menyiapkan waktu, artinya saya menyiapkan waktu khusus untuk kamu. Bagaimana bisa kamu batalkan sedemikian itu? Saya marahin. Makanya sampai hari ini dia nggak berani ketemu saya. Padahal punya urusan penting. Lihatlah betapa budaya malu itu kadang hilang. Bahkan untuk urusan-urusan harian kita. Padahal hilangnya rasa malu itu adalah menyelisihi daripada akhlak Rasulullah SAW. Di pekan kedua saya ada kajian di salah satu tempat. Itu ada satu kejadian yang saya sendiri sampai terkejut mendengarnya. Ceritanya di pertemuan sebelumnya saya ngisi di salah satu masjid. Setelah pengajian ada salah satu guru sekolah negeri di wilayah Depok dengan murid 1000 lebih. Dia ngobrol setelah kajian, Ustaz, saya ini sekarang amanah saya guru BK Pak Ustaz. Jadi sekarang itu saya itu agak sedikit rumit anak sekarang itu urusannya. Jadi nggak kayak dulu, makanya jadi guru BK itu beratnya luar biasa. Emang kenapa Pak? Lah gimana wong murid saya itu sekarang ada yang terang-terangan mengatakan saya gay, dan itu di wilayah sekolah. Makanya sekarang saya ini agak bingung gimana caranya nanganin ini. Karena ada anak-anak yang deklarasi di sekolah bahwa saya itu gay, terus terang, bayangkan, karena itu katanya hak asasi manusia. Itu terjadi di Depok. Lalu kemudian di waktu yang lain ada kejadian siswinya, mohon maaf ini ya saya ceritain supaya jadi pelajaran. Siswinya ketahuan jual diri di aplikasi online dan sebagainya. Dipanggil oleh guru BK. Apa jawabannya? Pak, tahu nggak Pak? Yang pakai saya kan guru sini juga. Dengan terus terangnya. Yang pakai saya kan guru sini juga. Bagaimana marwah seorang guru
Dia ngajar muridnya, tapi di satu sisi dia maksiat yang besar itu. Dan dengan entengnya mengucapkan itu. Makanya saya bilang, gimana kok begitu? Gak tahu Pak, saya pokoknya ruwet lah sekarang itu. Anak-anak terus terang aja Pak, sekarang itu udah nggak pakai malu-malu lagi. Ngomong ke guru BK itu apa adanya. Maka saya mikir, ya Allah, sudah seperti inikah? Iya, betul. Itulah yang terjadi. Nah, cerita itu kemudian saya sampaikan karena memang penting supaya orang tua itu sadar bahwa sekarang kondisi tidak baik-baik saja. Makanya saya bilang rasa malu itu banyak hilang dari umat Rasulullah. Saya ngisi di masjid lain, ketemu guru BK lagi. Pak, materi yang tadi itu saya banget Pak. Saya guru BK di Jakarta Selatan. Puyeng Pak. Makanya sekarang doa saya, ya Allah, mudah-mudahan saya segera pensiun ya Allah. Itu doanya beliau. Beliau ini perempuan, jadi guru BK perempuan, sudah usianya barangkali ya 40 ke atas, mau 50. Tapi doanya, ya Allah, saya pengen segera pensiun. Kenapa Bu? Kenapa kok pensiun? Saya nggak kuat Pak Ustaz. Guru BK itu berat banget, saya nggak kuat. Jadi setiap hari itu aduan-aduan dan lain sebagainya, masalah-masalah siswa dan siswi sekarang sudah di luar nalar. Saya ini udah nggak kuat sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu ada murid kita lahiran di lingkungan sekolah. Itu tantangannya, lahiran di lingkungan sekolah. Terus saya juga pernah merazia di tasnya anak-anak. Ternyata Pak, siswi-siswi itu banyak yang di tasnya ada kontrasepsi. Itu hampir rata-rata. Kami pernah merazia satu angkatan sekitar 300 anak. Dari 300 siswa dan siswi itu 170 anak itu punya konten dewasa dan aplikasi jual diri. 170 dari 300. Baru satu angkatan. 170 Pak, itu angka yang tinggi sekali. Dalam satu angkatan 170 begitu. Apa Pak? Ini mungkin Pak Ustadz ini nggak percaya bahwa mereka itu menggunakan itu untuk cari duit betul-betul. Kalau nggak jual diri, mereka jual foto dan videonya sendiri, dan itu duitnya cash, langsung dapat. Budaya konsumtif anak muda, kebutuhan uang barangkali tidak tercukupi dari rumah, akhirnya mengambil jalan pintas. Makanya beliau bilang, ya Allah, mudah-mudahan saya segera pensiun. Makanya saya doakan, mudah-mudahan pensiunnya masih lama, saya bilang gitu. Karena beliau guru BK, tapi sekarang ditugaskan pula untuk ngajar ilmu agama. Padahal beliau basicnya bukan di situ, tapi karena nggak ada orang. Pendidikan moral di sekolah itu sudah hari ini kayak ya angin lalu saja. Kuat-kuatan saja. Akhirnya apa? Guru itu bisanya cuma ya materi saya ini, ya udah saya ajar. Karena sudah nggak mampu lagi untuk memperhatikan satu persatu bagaimana perkembangan anak saya, itu banyak yang sudah nggak kesana lagi. Sekarang banyak guru, ya sudah tugas saya ngajar pelajaran ini, ya sudah saya ngajar. Tidak sampai pada pendalaman ini murid bagaimana, ini murid bagaimana. Nah, dari kejadian ini sebenarnya kita miris. Ternyata kehilangan rasa malu itu efeknya sangat luar biasa besar bagi kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sendiri, kehidupan bermasyarakat ini efeknya besar. Oleh sebab itu rasa malu ini bukan datang tiba-tiba. Ada orang memang pemalu. Nah, pemalu. Oh, dia tuh pemalu banget. Nah, kata-kata pemalu itu biasanya
adalah fitrah dari awal tuh orang pasti pemalu. Kalau ada orang misalkan belum pernah tampil di depan, itu kalau tampil di depan biasanya gimana, Pak? Keringetan. Ya, ini suruh maju, malu. Tapi kalau dilatih menjadi biasa. Termasuk saya ini dulu kata orang introvert. Sekarang ngomong mulu. Dulu saya pemalu. Sama. Oh, dia pemalu. Oh, masih malu. Wah, saya malu Pak, maju. Saya malu. Nah, itu adalah fitrah. Tapi malu itu harus diatur. Tapi kalau ada orang kemudian menjadikan dirinya itu terus-terusan melakukan sesuatu tanpa kontrol, lama-lama dia nggak sadar bahwa ada perkara yang dia itu harusnya malu, ternyata dia nggak punya malu. Kalau keterusan sesuai dengan hadis Nabi tadi, dalam tastahi fasna ma syi'ta. Ya sudah, kalau kamu nggak punya malu, terserah. Ya, terserah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hilangnya rasa malu itu terkadang juga merupakan tuntutan untuk zaman sekarang. Mengapa saya bilang tuntutan, Pak? Hari ini ada orang yang narsis. Dan itu ternyata sudah menjangkiti anak-anak dari mulai kecil. Konten-konten di media sosial hari ini menjadikan seseorang gila akan pujian dari mulai kecil. Kita tentu dapati anak TK yang sekarang itu didandanin layaknya orang dewasa, didandanin betul-betul, pakai pakaian yang seksi, kemudian dia itu joget-joget di TikTok atau apa dan lain sebagainya. Dan dia mencari dukungan untuk kemudian dipuji oleh orang lain. Kalau dibiarkan dia akan keterusan. Makanya sampai sekarang ada nenek-nenek main TikTok. Bapak-bapak tahu TikTok apa enggak? Enggak tahu? Udah jangan tahu, Pak. Udah jangan tahu. Nanti nyari lagi setelah ini. TikTok, Instagram sekarang menjadi ajang untuk orang berlomba-lomba untuk eksis. Dan parahnya lagi, dijanjikan kalau rajin posting dapat duit. Saya mendapati ada kawan saya dulu itu pendiam banget. Sekarang kontennya itu joget aja. Dan jogetnya itu bukan joget yang istilahnya apa begitu, pokoknya bagaimana dia bisa posting. Makanya sekarang isinya media sosial itu kan orang banyak yang kayak orang gila sekarang. Sekarang ini. Biar dapat duit, ya kan? Jadi banyak yang sekarang kayak orang gila. Entah itu bagaimana, ada orang yang kemudian postingannya itu makan barang jorok, yang jorok-jorok dimakan supaya dikomentari. Banyaknya komentar itu mendatangkan duit. Coba bayangkan. Artinya apa? Semakin akhir zaman kita itu disetel untuk menjadi orang bodoh. Termasuk gaya pakaian, gaya cari duitnya, bagaimananya, itu semuanya mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang tidak bermartabat. Orang haus pujian, orang Masya Allah. Dan itu ternyata semuanya menandakan iman seseorang baik atau tidak. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Artinya kalau tidak punya rasa malu, barangkali memang imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Ya Allah, sekarang terjadi itu. Imannya bermasalah. Banyak orang imannya bermasalah. Jadi kalau orang itu misalkan, Pak, saya kan menghibur orang lain, apa salahnya saya menghibur? Saya bikin konten begini ya supaya orang terhibur. Yang terhibur tuh ya sesama orang yang suka begitu. Kalau orang yang waras nggak terhibur tapi sedih. Kok ada orang begini? Baik, sebagai penutup karena sudah Isya, satu hadis ini penting sekali. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya.
malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna lanastahyi walhamdulillah. Ya Rasulullah, kami tentu punya rasa malu. Alhamdulillah, saya punya rasa malu ya Rasulullah. Padahal Nabi sedang nasihati, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kalau kami mah punya ya Rasulullah rasa malu. Alhamdulillah. Bukan itu kata Nabi. Bukan itu. Laisa dzak, walakinnal istihya minallah haqqal haya an tahfadhur ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhul batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Bukan sekedar malu, tapi malu kepada Allah yang sebenar-benarnya. Antahfadhur ra'sa wa ma hawa, jaga ini kepala, suruh jaga kepala. Wa ma wa'a, kepala ini yang menjadikan orang malu itu kepala ini. Suruh jaga betul-betul. Orang kalau malu kepada Allah pasti menjaga kepala, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga mulut, menjaga apa yang ada dalam otaknya. Orang kalau punya rasa malu menjaga kepalanya. Kepala itu isinya ada mulut, ada telinga, ada mata, ya ada otak. Itu penyebab malu. Makanya kalau orang pengen tidak malu-maluin, jaga kepala ini. Pikiran jorok dihilangkan, pikiran jahat dihilangkan, memandang yang haram dihilangkan, dengarkan yang haram dihilangkan, mengucapkan sesuatu yang tidak benar ya dihilangkan. Yang kemarin malu-maluin itu kan gara-gara mulutnya. Yang kemarin menyebabkan geger Indonesia itu kan gara-gara mulut. Barang siapa yang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Wal tahfadz al batna, ya. Yang kedua, menjaga perutnya. Wa ma hawa, dan apa yang dikandungnya. Orang kalau punya rasa malu, jaga perut. Jangan sampai makan yang haram. Makan yang haram awalnya adalah untuk makan sesuap nasi, mencari makan awalnya, lalu kemudian lama-lama dia apa saja dimakan. Awalnya sesuap nasi Pak, lama-lama hutan kayunya dimakan, aspal dimakan, semen dimakan, ya kan, semuanya dimakan, tidak punya malu. Kemudian yang selanjutnya, wal tadhkuril mauta wal bila. Orang kalau punya rasa malu itu pasti ingat mati. Dia di dunia nggak ketahuan, dia jahat, dia begini nggak ketahuan. Kalau dia ingat mati, lah iya, saya kalau berbuat begini nanti di hadapan Allah saya mau beralasan apa? Makanya yang difikirkan bagaimana nanti saya berjumpa dengan Allah. Bagaimana kalau Allah itu bertanya, kamu loh kok begitu dulu, malunya nggak karu-karuan. Kalau sekarang kita nggak masalah, lah nanti bagaimana kalau Allah kemudian menyampaikan, lu kamu loh kok begitu, kok bisa? Kamu ini malu kita kepada Allah, ya. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia meninggalkan gemerlapnya dunia. Ini jangan disalahartikan bahwa kita itu harus hidup kere, tidak. Ya, meninggalkan gemerlapnya dunia itu tidak harus kere. Karena yang kita lihat itu adalah tafsir nyata dari hadis ini, penjelasan nyata dari hadis ini. Penjelasan nyatanya apa? Kehidupan para sahabat. Hadis ini kan disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, tapi sahabat tetap kaya. Tetap kaya.
Tapi gaya hidup mereka lah yang kemudian seperti tidak butuh dunia. Tapi dunianya masih ada, mereka pegang, makanya infak itu nggak habis-habis mereka. Tapi seperti nggak butuh dunia. Makanya ketika Sayyidina Umar, bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah wafat, ketika disuguhin daging, suruh makan, lalu mengatakan begini, dulu Rasulullah waktu hidup nggak pernah makan enak, masa saya makan enak? Disingkirkan dagingnya. Saya nggak mau, wong Rasulullah nggak pernah makan enak, masa saya makan enak? Disingkirkan. Padahal itu orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Umar orang kaya, tapi teringat dengan Rasulullah, dia mampu beli daging sebanyak-banyaknya, untanya banyak, kambingnya banyak, tapi mengatakan Rasulullah itu nggak pernah makan enak. Disingkirkan, akhirnya lebih milih makan sederhana. Itulah meninggalkan gemerlapnya dunia, padahal dunia masih ada. Milih hidup sederhana karena lebih mementingkan akhirat. Duitnya untuk apa? Untuk infak. Makanya kalau kita melihat sejarahnya Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan tidak ada satu orang pun di Madinah kecuali mendapatkan bagian dari hartanya Abdurrahman bin Auf. Bagi-bagi orang semadinah, Pak. Ya dulu di Madinah mungkin ya nggak banyak orangnya, nggak kayak sekarang. Ya. Gitu ya. Barang siapa yang melakukan itu semuanya, maka dia telah mempunyai rasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Maka ini rasa malu tolong dipupuk. Anak kita juga begitu. Bapak-bapak punya media sosialnya anaknya atau tidak? Kalau nggak punya tolong ditanya, Dek, kamu Instagramnya apa? Oh ini Pak. Oh iya. Bertemanlah sama anak di media sosial. Nggak usah komen, tapi setidaknya hanya tahu saja anak kita posting apa. Hari ini anak-anak kaum muslimin memalukan di media sosialnya, boleh jadi orang tuanya nggak tahu sama sekali. Makanya dicari tahu. Orang tua itu harus tahu juga kondisinya, diikuti media sosialnya, baik Facebooknya atau apa, untuk melihat perilaku anaknya. Jangan-jangan di depan orang tuanya baik luar biasa, ternyata di media sosialnya malu-maluin. Karena budaya malu sudah pada hilang dari tubuh umat ini. Ya, jadi diikutin. Kayak apa cucunya di media sosial? Apa media sosial cucunya, anaknya? Dilihat. Kalau memalukan ditegur. Nak, kok saya lihat kamu di media sosial kok begini, tolong itu video nggak pantas, nak, malu, masa kamu begitu, malu. Diingatkan. Karena nanti kalau nggak begitu keterusan. Begitulah yang dapat sampaikan di malam hari ini. Jadi kita tahu bahwa malu itu bagian daripada iman dan bagian daripada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita sifat mulia ini sehingga kita nggak malu-maluin, dan mudah-mudahan nanti termasuk orang yang diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhir dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.